Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Agustin, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, kelas 11 RPL 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja industri selama saya praktek kerja industri di perusahaan Depor 40. Untuk latar belakang praktek kerja industri adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau di dunia industri. Kegiatan tersebut sebagai suatu upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu siswa-siswi sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi keahlian yang telah dipilih serta sesuai dengan bidangnya. Praktek kerja industri atau prakerin ini juga merupakan salah satu kurikulum yang harus ditempuh oleh siswa-siswi sekolah menengah kejuruan supaya mendapatkan pengalaman yang lebih luas mengenai dunia industri dan menambah wawasan sehingga ilmu yang belum siswa-siswi pelajari di sekolah bisa kita dapatkan di dunia industri serta menjadikan gambaran untuk suatu saat siswa-siswi kerja pada dunia industri yang sesungguhnya. Tempat praktek kerja industri saya tepatnya di Depor 40 Landung Sulaiman, Kecamatan Margahayu, Bandung, Jawa Barat. Sejarah singkat terbentuknya Depor 40 untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan dukungan penyelenggaraan pemeliharaan Komplek TNI AU secara tepat sesuai tuntutan tugas pokok TNI AU. Maka perubahan bentuk organisasi yang sering terjadi diharapkan dapat berfungsi secara optimal, efektif, dan efisien. Setiap perubahan organisasi penyelenggaraan pemeliharaan Komplek TNI AU yang terjadi selalu dituangkan berdasarkan surat keputusan Kasal, dan dengan berjalannya waktu serta perkembangan zaman dan teknologi elektronika, akhirnya organisasi Depo Pemeliharaan Komplek TNI AU, dalam hal ini Depo Pemeliharaan 40, terbentuk yang berkedudukan di Landung Sulaiman, dahulu dikenal dengan sebutan Depolek 01. Adapun sejarah terbentuknya Depo Pemeliharaan 40 ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pada tahun 1958 berdasarkan surat keputusan Kasal Kep 01 3 1985 tanggal 11 Maret 1985, Wing Komplek 01 dirubah namanya menjadi Depo Pemeliharaan Elektronika 01, disingkat Depolek 01. Pada tahun itu juga berdasarkan surat keputusan Kasal Kep 24 3 1985 tentang Komando Material Alat Utama Sistem Senjata Udara atau Komat AU telah mengalami perubahan nama Komat AU menjadi Komando. Nah, di sana saya dan teman-teman saya yang melaksanakan praktek kerja industri difasilitasi komputer untuk menginput data, printer untuk mencetak data-data penting ataupun membuat lembar catatan. Yang ketiga, telepon. Yang keempat, ada AC untuk penyegar ruangan. Yang kelima, ada meja pegawai. Yang keenam, rak takah, kursi pegawai, dan lemari arsip. Dan ada juga mesin fotokopi. Mesin fotokopi itu digunakan untuk mengarsipkan data-data atau surat-surat dinas penting. Divisi industri secara umum di Depor 40 diantara lain ada TAUD, Tata Usaha Urusan Dalam, Kasiren Dahar, Pekas, Pengadaan, Urdal, Sispri, Kasibin Persman, Bengkel Lexus, dan lain-lain. Pembahasan kegiatan prakerin, ekspedisi penerimaan dan pengiriman surat telegram.
Penerimaan surat dan telegram. Penerimaan surat dan telegram adalah penerimaan surat atau telegram yang diterima oleh pihak taud. Surat yang diterima adalah sejenis surat dinas, surat dan telegram rahasia, dan surat undangan untuk Komandan Depor 40. Surat yang diterima biasanya dikirim oleh Dan Kohormat AU, Pangkop SAU, dan lain-lain. Isi suratnya biasanya tentang perbaikan Alfamart, laporan mingguan, dan lain-lain. Tahap penerimaan surat atau telegram yang masuk di Depor 40, penerima harus mengetahui surat atau telegram dari satuan mana dan pengirimnya dari mana. Penerima harus mengisi kolom paraf di buku ekspedisi pengirim. Surat atau telegram yang diterima harus disimpan di dalam kotak yang tersedia dan harus disimpan di tempat yang berbeda. Pengiriman surat dan telegram. Sebelum surat dan telegram yang akan dikirim keluar satuan atau dikirim di satuan Depor 40, surat dan telegram harus diketahui oleh Ketua Tata Usaha Urusan Dalam dan dicap menggunakan cap Komandan Depor 40. Adapun surat dan telegram yang akan dikirim kepada Komandan Depor 40. Surat dan telegram yang akan dikirimkan kepada komandan harus dimasukkan ke dalam tata naskah dan dibuat lembar catatannya. Tahap-tahap pengiriman tata naskah kepada Komandan Depor 40. Yang pertama, surat atau telegram yang ada di dalam taka harus diagenda terlebih dahulu. Surat atau telegram yang ada di dalam taka harus dibuat lembar catatannya. Yang ketiga, setelah diagenda dan dibuatkan lembar catatan, taka akan dicek kembali oleh Ketua Tata Usaha Urusan Dalam. Setelah taka yang sudah dicek oleh Ketua Tata Usaha Urusan Dalam, taka akan ditanda tangan oleh Ketua Tata Usaha Urusan Dalam. Yang kelima, taka yang sudah ditanda tangan oleh Ketua Tata Usaha Urusan Dalam, taka ditulis di buku ekspedisi pengiriman taka. Taka dikirimkan ke ruangan Sispri dan ditandatangani oleh pihak penerima taka yang ada di ruangan Sispri. Tahap pengiriman surat atau telegram ke satuan lain ataupun keluar Depor 40. Surat atau telegram yang akan dikirim harus diserahkan dan ditandatangani terlebih dahulu oleh Komandan Depor 40. Setelah ditandatangan, surat atau telegram yang akan dikirim harus dicap terlebih dahulu. Setelah dicap, surat atau telegram harus diagenda dan dibuatkan arsipnya. Setelah arsipnya dibuat, surat diberikan kepada Caraka dan surat atau telegram akan segera dikirimkan oleh petugas Caraka. Nah, Caraka di sini tugasnya adalah untuk pengiriman surat-surat dinas kepada satuan lain ataupun keluar pangkalan Depor 40. Untuk peralatan kerja yang digunakan, yang pertama ada ballpoint, yang kedua ada komputer untuk membuat lembar catatan ataupun surat izin jalan, surat dinas atau surat yang lainnya. Yang ketiga ada stempel. Yang keempat ada printer untuk mencetak data. Yang kelima pembolong kertas. Untuk penjelasan SOP-nya di sini ada penerimaan naskah surat-surat dan telegram Depor 40 menurut SOP. Yang pertama, Urtu menerima naskah surat dan telegram serta melaksanakan penyortiran, pertakaan, dan pengagendaan. Yang kedua, Taud melaksanakan penelitian terhadap naskah surat dan telegram sebelum diajukan ke komandan dan ditandatangani pada lembar catatan.
komandan mendisposisikan atau menginstruksikan melalui tata usaha urusan dalam kepada jabatan yang terkait. Yang apakah telah mendapat disposisi atau instruksi komandan kembali ke Taud untuk dicek dan diketahui isi disposisi atau instruksi komandan. Apakah yang telah dicek oleh ketua tata usaha urusan dalam akan dipilah lagi sesuai disposisi komandan, dikirim ke pejabat sesuai disposisi komandan dengan catatan di buku ekspedisi. Apakah yang tidak ada disposisinya cukup diparaf oleh bagian arsip dan disimpan dikembalikan ke dalam rak tak. Yang kedua ada pembuatan naskah, surat dan telegram keluar Depor 40 menurut standar operasional. Yang kesatu ada konsep awal naskah atau surat dari Kadis atau Dansat atau KA atas instruksi atau inisiatif diajukan ke komandan melalui Taud. Konsep surat atau telegram dikoreksi dan diparaf oleh pejabat yang terkait. Terus ada meneliti kembali isi naskah atau surat dan telegram. Bila tidak ada perubahan, selanjutnya mengesahkan. Komandan membubuhkan tanda tangan paling sedikit 3 lembar. Kautu menyelesaikan dan mengarsipkan. Memproduksi menurut jumlah alamat aksi. Memberi nomor, tanggal cap, mengkopi, menulis alamat, nomor derajat, klasifikasi, dan kop satuan. Telegram disesuaikan dengan bentuk A strip 7 atau 7 strip AB. Surat intern dikirim oleh Caraka dan surat ekstern melalui posmil atau posgiro. Kendala-kendala yang dihadapi selama prakerin, di sana saya mendapatkan kendala, yaitu saya belum mengetahui cara mengagenda surat dan telegram masuk, karena di sana saya tidak sesuai dengan jurusan saya. Yang kedua ada saya belum mengetahui cara menggunakan mesin fotokopi. Yang ketiga, saya belum mengetahui cara memberikan nomor surat keluar atau surat izin jalan ataupun nomor-nomor surat yang lainnya. Yang keempat, saya belum mengetahui semua ruangan-ruangan kerja. Yang kelima, saya belum mengetahui cara membuat laporan tahunan. Untuk pemecahan masalah atau penanganan kendala yang saya hadapi, yang pertama saya diajarkan cara awal menggunakan atau mengagenda surat dan telegram. Yang kedua, saya diajarkan cara awal menggunakan mesin fotokopi. Yang ketiga, saya diberitahu cara memberikan nomor surat keluar atau surat izin jalan ataupun surat-surat dinas yang lainnya. Yang keempat, saya mencari tahu ruangan-ruangan kerja. Dan yang kelima, saya diberitahu cara untuk membuat laporan tahunan. Kesimpulan dan saran. Setelah melakukan prakerin di Depor 40, saya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Depor 40 dapat disingkat menjadi DP40, adalah kesatuan TNI AU yang melaksanakan tugas perbaikan radio pesawat di seluruh Indonesia yang berkedudukan di Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selama prakerin, saya mendapat pengalaman bekerja, mengetahui tata cara bekerja di PC administrasi perkantoran yang baik dengan standar kompetensi. Semoga setelah ini saya dapat mengembangkan potensi di sekolah agar setelah lulus saya mendapat ilmu untuk melanjutkan harapan yang akan dicapai. Dengan adanya kegiatan prakerin, saya mengenai keahlian yang dimiliki dapat berkembang dengan kemajuan teknologi, sehingga dapat membantu saya untuk terjun ke dalam dunia kerja setelah lulus dari sekolah. Untuk saran bagi pihak
Devar 40, sebaiknya sebelum melaksanakan prakerin diadakan pembagian kerja yang sesuai dengan jurusan siswa yang akan melaksanakan prakerin dan pengenalan ruangan-ruangan kerja agar tidak ada yang salah di saat pelaksanaan prakerin dimulai, dan tidak terjadi kesalahan saat mengantarkan tata naskah, surat-surat dinas, ataupun berkas-berkas penting lainnya. Saran untuk pihak sekolah, sebaiknya sebelum melaksanakan sidang diadakan bimbingan laporan setiap 1 minggu sekali agar pada saat penulisan laporan tidak terjadi kesalahan, dan harus ada berkomunikasi dengan siswa-siswa yang melaksanakan prakerin, pembimbing dengan siswa-siswa yang melaksanakan prakerin. Demikian laporan hasil prakerin dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih kepada pembimbing yang sudah membimbing saya dalam menulis laporan ataupun membimbing saya di industri. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.